ada yang mendengar Al-Quran langsung syahadat, itu ada, karena seindah itu di mereka mendengarnya. Kata Allah, dijamin walaupun seluruh umat manusia dan umat jin bersekongkol buat bikin satu surat yang sejenis sama Al-Quran, itu gak akan bisa. Bincang santai, Bapak-bapak, bincang santai, bapak-bapak, bisa pak, bisa dong. bincang santai, Bapak-bapak, bincang santai, bapak-bapak, bisa pak, bisa dong. Terus ada nggak sih emang yang bikin? Ternyata ada. Siapa? Mama Gufar. Yang paling legend itu namanya Musailama Al-Kadzab. Itu zaman Nabi ya Pak Qasim ya? Setelahnya Abu Bakar. Oh, kira Mama Gufar. Kali Abu Bakar. Oh, Mama Gufar bisa bahasa semut. Kali bisa bahasa. kilik Itu dia bahasa apa aja deh? Sebelum sebut bahasa apa? Satu lagi. Bahasa apa? Ada bahasa apa ya? Pokoknya pas bahasa yang satu ini binatang, anggaplah bahasa sapi, ya kan? Hagalata kunaka zenaga sugana kaka, gitu kan? Pas bahasa sebut, Makola. iya, wa makola gitu kan ya, wa makoli ya kan. Pas bahasa sebut ibliski. Jadi dia sebutnya kecil ibliski. Pas yang objeknya besar, balangga, coba dah, denger dah, bener. Bahasa jin. Iya, oh iya benar, bahasa jin, bahasa bawa gitu, pokoknya A. Pas bahasa sebut dia iblis kiri. Coba dah kalau pendaftaran dengerin lagi. Oh, kirain itu. Berarti mungkin turunannya siapa tadi? Sa'd Al-Kadzab. Nah, iya kali ya. Iya, jadi Musailama Al-Kadzab itu mencoba, salah satunya ya, mencoba bikin sejenis Al-Quran. Dia pernah bikin meniru surat Al-Fil, namanya surat Al-Fil juga. Bunyinya Kirain ala kadarnya. Menarik nih, Musa Al-Kadzab itu kan orang dipernahkan. Boleh nggak sih kita overthinking? Boleh nggak sih kita menghindari kerumunan? Boleh nggak sih kita menjauh orang yang kita sayangi gitu? Kalau kita terlalu toksik gitu. Sebenarnya di kisah Al-Kadzab ini ada nih. Jadi ini Rasulullah itu ketika pembebasan Fatul Mekah, ya kan? Itu ada 10 orang, jadi semua ini boleh nih masuk Mekah kecuali 10 orang. Salah satu adalah wasi. Di wasi ini adalah orang yang dulu membunuh pamannya Hamzah yang dicontoh Iya. Ini kan yang dicontohnya ini kan. Tapi ketika Fatul Mekah, ya kan, dia masuk Islam. si yang pembunuh tadi Ya, sepuluh tadi, ya kan. Nah, si wasi ini, ya kan, pengenlah dekat sama Rasulullah gitu kan, dekat gitu kan. Tapi dia juga sadar, saya pernah menyakiti hati Rasulullah dengan cara mencabik-cabik tubuhnya gitu. Nah, Rasulullah itu, ya kan, tidak dendam. nggak dendam, cuma kalau nggak dia sedih, kan karena selalu nggak dia itu pasti pamannya gitu yang dia sayang dulu melindungi dia gitu. Nah, itu salah satunya Rasulullah akhirnya untuk wasi untuk menghindar terus, ya kan. Jadi dia nggak mau sedihnya itu kalau ngeliat dia. Tapi kalau dia di belakang imam itu sangat senang. Begini, itu Rasulullah jadi imam di belakang wasi itu senang, ya kan. Ya ini benar-benar jadi muslim. Nah, ketika Rasulullah wafat, ya kan, si wasi ini punya perasaan gitu kan. Pokoknya saya harus membalas kesedihan Nabi. Ya, gitu. Nah, ketika Rasulullah wafat itu kan ingin membalas kesedihan Nabi ya. Nah, ketika pas perang melawan Al-Kadzab, ya kan, si wasi ini dia membawa pedang yang dulu pernah membunuh oleh Hamzah, ya kan. Dia ingin membalas kesalahan dia, kesedihan Rasulullah terhadap dia, ya kan. Saya ingin Rasulullah tahu bahwa saya itu masuk Islam benar gitu. Ya. Makanya ketika pas perang, ya kan, dia berhasil membunuh Musa Al-Kadzab dengan cara apa yang dia lakukan ke Hamzah, ya kan, karena
dia dulu juga sangat benci banget sama Hamzah kan. Kalau dulu sama Hamzah bukan benci, tapi dibayar. Betul. Sama Hindun, istrinya Abu Sufyan. Tapi kalau untuk Al-Kazab ya kan, dia ingin membalas dendam ya kan, ingin membayar sedihnya dia, sedihnya Rasulullah terhadap dia gitu. Makanya itu salah satu hutangnya membayar hutang sedihnya Rasulullah si wasi itu. Jadi sebenarnya kita kembali lagi ya ke masalah keislaman gitu. Jadi kalau kita bertobat kalau bisa sih yang bertobat itu ya sungguh-sungguh dengan cara apa ya kan, Allah itu mengampuni kita gitu. Seperti itu. Nah, salah satu wasi itu adalah dengan cara ya seperti itu. Dia ingin buktikan kepada Allah, kepada Rasulullah bahwa dia itu tobatnya benar. Gitu. Nah, kembali lagi sekarang Ustaz masalah Al-Kazab. Kenapa? Iya. Sampai apa Yang Al-Fil. Oh iya, Rasulullah Al-Kazab itu nyoba surat Al-Fil. Gini bunyinya gini, Al-Fil, Mal-Fil, wa ma adraka mal-fil. Kalau secara mirip nih. Tapi secara makna apa? Gajah. Apa itu gajah? Gajah punya belalai panjang. Tahu kan kamu apa itu gajah? Ternyata gajah adalah yang mempunyai belalai panjang. Al-Quran bicara alam semesta, bicara kiamat, bicara tentang gajah. masa dulu. Ini bicara yang orang udah tahu ngapain gitu kan. Nah, itu salah satunya yang pernah niru ujung-ujung begitu mah gampang, tapi tiru semua gitu kan ya. Nah, itu. Dan sampai sekarang pun masih ada yang niru-niru Al-Quran. Bahkan ada yang bikin kitab baru nyomot dari Al-Quran kan, yang bagus nih. Iya, salah satunya kan semua aliran sesat yang menempel dengan Islam pasti buat Al-Quran baru. Kayak contohnya ya Ahmadiyah, salah satunya. Kemarin tuh Musadek gitu kan, ya kan bikin Al-Quran baru gitu kan Musadek. Terus Gatafan, apa itu? Anak SMA. Gatafan. Itu Gatafan. Gerakan Fajar Nusantara atau apa namanya? Tahu. Wah, Pokoknya itulah. gitulah. Namanya ya. Yang ini alumni kita, Lee Eden. Iya, Aduh, Eden. Iya. Kok alumni kita? alumni UIN dia. Oh. Bikin agama baru. Bikin agama baru katanya utusan malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Tapi jadinya ini ya kurang ya, masa utusan malaikat Jibril? Padahal kan manusia yang bertakwa kepada Allah itu derajatnya lebih tinggi dari malaikat. Iya kan? Kok dia pengen jadi malaikat? Dia pengen jadi pesuruh malaikat. Pesuruh malaikat. Agak gimana gitu kan? Ya jadi gitu, banyak kalau kita bahas tentang kajian, wah nggak akan ada habisnya. Makanya saya yakin mau sampai 100, 500, 1000 tahun kemudian saya yakin Al-Quran masih relevan. 2000 tahun sampai kiamat saya yakin masih relevan. Karena masih banyak di Al-Quran itu, walaupun misalnya secara buku ya Al-Quran, secara lembar cuma segini, tapi masih banyak misteri-misteri, keajaiban-keajaiban yang belum ditemukan gitu tuh. Masih ada. Kalau misalnya kita mau cari tahu atau mau pelajari, makanya saya takjub banget lah. Makanya Ramadan itu, sahur Ramadan ditempel dengan Al-Quran, bukan puasa. Ingat itu. Jadi sebenarnya bulan Ramadan itu adalah gimana kita kembali ke Quran. Jadi bukan mikirin lapar, bukan mikirin haus, tapi mikirin Al-Quran. Bukan kita bukanya nanti pakai apa, Ya. bukan aduh makan apa ya, jangan banyak mikir itunya ya Pak Presiden. Tapi justru kata Allah, jangan pikirin makan, fokus interaksi sama Al-Quran. Saya punya ini satu lagi nih. Jadi ada analogi nih. Kita pernah main PS ya. Iya. Kalau kita lagi nikmat main PS, contoh nih masih kecil nih main PS ya kan. Terus begini ibu kita ya kan? panggil ya kan. Patri, Suruh naik ke ya kan. warung. Bukan Patri ya Oh, kan. iya. Ini makan, ntar mah nanggung. Manusia entar. Ya, mah Tansok ya kan, tasok ya kan. Itu dimakan udah ada telurnya nih misalnya. Ntar tanggung dikit lagi nih lagi menang misalkan. Sebenarnya konsep Ramadan itu seperti itu sebenarnya. Yaitu Tapi dalam hal yang baik. dalam hal yang baik. Maksud gini, jadi sebenarnya di Ramadan ini kenapa ditempel Al-Quran sahur Ramadan itu apa?
Syahrul Ramadan alladzi unzila. Jadi apa intinya untuk belajar Al-Quran. Jadi ketika kita belajar Al-Quran, sebisa mungkin kita lupain yang namanya makan, melupakan yang namanya minum. Jadi fokus ke Al-Quran. Karena kita kalau makan nanti deh sore. Jadi di siang hari itu sebenarnya disuruhnya kita itu adalah belajar Al-Quran, belajar lagi. Terus gini Pak, kalau misalkan belajar Al-Quran itu ada batas waktunya nggak sih? Apalagi kayak kita nih yang umurnya udah tua gitu, apakah masih bisa untuk belajar Al-Quran? Atau nggak gini, ketika misalnya, wah kita nggak bisa baca Al-Quran nih, yaudahlah nggak mau baca Al-Quran, orang nggak bisa gitu, itu gimana? Gimana Pak? Pak Chandra? Ya kalau kata saya mah, buat entah itu umur berapapun, pokoknya harus tetap belajar Al-Quran. Nggak ada kata terlambat dalam belajar Al-Quran. Sekalian kalau bisa mah belajar bahasa Arab. Kenapa tuh? Hah? Karena di dalam bahasa Arab tidak ada yang namanya terlambat. Adanya kan di bahasa Indonesia. Iya, Indonesia. Nggak ada kata terlambat bahasa Arab. Ya, terlambat. At-talabatu huwallazi. Makanya nggak ada kata terlambat, entah itu usia senja atau apapun, pokoknya sampai kapanpun jangan sampai ada kata terlambat untuk mempelajari Al-Quran. Terus Bahkan tadi juga kan ngomongin makan, sampai sedetail makanan aja tuh ada di dalam Al-Quran gitu. Iya. Jadi saking detailnya ya, jadi nggak cuma alam semesta, nggak cuma kehidupan, nggak cuma apa ya tadi golongan gunung atau ilmu astronomi. Makan pun diatur. Iya, makan pun ada gitu. Jadi sampai sedetail itu. Makanan apa aja tuh Pak Chandra? Makanan apa aja? Makanan kalau nggak salah ya di dalam surat Al-Baqarah itu ayat 162 kalau nggak salah deh, 162, makanlah makanan yang halal dan baik. Keren. Ya, jadi sedetail itu. Padahal mah kalau misalkan emang Al-Quran buatan manusia, bodo amat gitu ya. Maksudnya makan apa aja yang penting ada di dunia, makan aja. Iya, Tapi betul. sampai bahkan Yang halal dan baik, ada baiknya loh. Iya, baik. Apa konsep halal dan baik ini juga menarik nih. Jadi halal itu nggak cukup, harus baik bagi diri kita masing-masing, bagi kita semua. Karena kita masing-masing kan beda-beda. Iya, bagi kita semua. Durian itu halal, Tapi nggak semua suka durian. tapi nggak semua bisa makan durian. Misalkan apa sih kalau orang nggak boleh makan durian tuh penyakitnya misalkan asma ya? Lambung ke asma, sorry. Iya, berarti Sama kulit durian. iya kan? Leher berduri. Atau jangan durian deh. Apa kambing? Halal. Halal kan? Tapi baik nggak bagi semua orang? Iya. Ada yang baik, ada yang enggak. Yang kayak gimana? Yang Tinggi. darah tinggi, darah tinggi ya kan? Itu nggak baik. Makanya Al-Quran bilangnya, benar kata Pak Chandra, makanlah makanannya halal dan baik. Halal, karena halal aja nggak cukup. Itu kayak keren kan? Kayak untuk sedetail makanan aja sampai diatur gitu ya. Ada. Tapi kalau juga tentang makanan, Allah itu challenge kita. Jadi ini sebenarnya semua hal-hal di bumi ini nih, semua Sudah baik di lautan, di hutan, dimanapun, sebenarnya kalau dipikir ya semua untuk manusia ya. Bayangin ya kan, Allah itu terserah kita tuh mau makan apa aja, kecuali yang dilarang. Itu pun cuma sedikit, coba makanan dari semua hewan, jutaan hewan yang dilarang berapa? Nggak nyampe 1%-nya. Iya. Coba babi yang bertaring, udah kan? Sisanya boleh. Sama yang hidup Di di darat dan di laut. Darat. Ragu-ragu gitu ya. Tapi itu kan sedikit sekali kan. Jadi orang tuh cuma ngasih rem nih, padahal sisanya terserah kamu. Tapi kadang manusia itu melampaui batas. Udah dikasih sejuta macam makanan, tetap aja. Sama kayak minuman juga. Kita tuh dikasih semua macam minuman, dari madu, sirup, apalagi coba minuman Susu. boba, mixu dan yang lainnya kan. Tapi orang tuh ngasih satu aja yang kamu nggak boleh minum, yaitu khamar, ya kan. Tapi tetap aja manusia bandel. Padahal di jutaan minuman, jutaan air, terserah kamu nikmati. Nah makanya dijelaskan tadi selain halal juga Baik. Halalan thayyibah.
manusia tuh Pak, gimana Pak Fakri? Manusia-manusia, oke, terkait dengan keberagaman nih. Ternyata keberagaman pun juga Allah sudah atur sebenarnya. Di dalam surat Al-Hujurat itu dikatakan bahwasanya Allah itu sudah menciptakan manusia itu dari golongan laki-laki dan perempuan. Tapi terkadang zaman sekarang ada orang yang berubah jadi transgender, dari laki-laki ke perempuan, perempuan ke laki-laki. Nah itu kan sudah hal yang tidak baik. Itu aja udah nggak baik, apalagi berubah jadi trans TV. Gede banget. Ada orang berubah jadi trans Jakarta gitu. Trans studio gitu. Itu nggak boleh, ya kan? Nah, Hati-hati di boykot. iya. Gitu. Jadi Allah sudah mengatur, tinggal kita yang memilih. Tapi mereka beranggapan dengan logo-logo kayak misalkan LGBT, ya kan, dilambangkan sebagai pelangi, ya kan, katanya pelangi. Lah kan pelangi indah. Pelangi indah adalah ciptaan Tuhan, bukan ciptaan manusia. Bukan ciptaan agung ya. Bukan. Ciptaan Tuhan. Kalau dinyanyinya Ciptaan agung. Kasihan si agung gitu. Gitu Pak. Jadi ya Allah dari semuanya itu memang terkait manusia, karena kita sebagai khalifah di bumi ini. Gitu. Dan masih di surat Al-Hujurat itu Pak, terus ada tuh dia tuh lita'arafu, untuk saling mengenal. Jadi kita iya. wa qabaila lita'arafu, apa, manusia kita kan berbangsa-bangsa, bersuku-suku supaya kita saling mengenal. Dan saya bisa ngenalin Pak Fadli, Pak Kosi, Pak Cari, karena kita berbeda-beda nih. Iya. Bayangin kalau bekas kita sama semua. Ya udah biasa. Kayak Chandra. Chandra yang mana ya? Apa kamu Chandra? Iya. Dan Allah bikin manusia itu berbeda-beda gitu tuh. Jadi kita bisa notice, oh yang mukanya bentukannya kayak gini, oh Pak Chandra. Oh Pak Kosim, namanya Pak Kosim, oh bentukannya seperti ini gitu. Pak Maul, Agus Maulana begini, Pak Fadli begini. Ya kalau kita misalnya mukanya kayak Ultraman semua gitu. Bahkan sampai anak kembar juga pasti beda gitu ya. Iya, anak kembar aja bisa dibedain. Entah itu dari jam tangannya ada yang kanan ada yang kiri gitu. Cuma bedain dari sendiri. Oh kayak kita ya, jam tangannya kiri Pak. Nggak ada. Ada di kita juga ada kembar. Cara bedainnya dengan jam tangan. Dengan jam tangannya. Tapi kan jam tangannya dari lu eksternal gitu. Bukan dari. Misalkan ada yang lebih tirus atau yang lebih cabi gitu. Makanya nih di surat Al-Mulk di ayat 15 ini bagus nih, antara keberagaman dan makanan. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Maka jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Dan hanya kepadamu lah kamu dibangkitkan. Jadi sebenarnya kita itu boleh gitu kan jalan-jalan mau ke Surabaya, kita saling mengenal kan, makan makanannya, minum minumannya, kecuali yang memang diharamkan ya. Jadi kita tuh boleh kan ke Itali, ya kan, ke Spanyol, ke Inggris, ya kan, di Jerman. Tapi ada satu hal di kita ini deh, dia kebalik sayang gitu. Udah menutup. Nih masih ada yang lucu nih, dan masih ada yang keren. Tadi kan Pak Kosim ngomongin tentang ayat 15 gimana Pak Kosim tadi bunyinya? Intinya tentang makan lah nih. Tentang makan kan? Iya, tentang makan. Terserah dimanapun. Huwaladzi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha. Nah, ini ada yang keren lagi nih, secara sains. Apa tuh Pak? Dia yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan kan? Nah, famshu fi manakibiha ini, manakib ini secara bahasa ternyata artinya tuh pundak. Pundak pagi Pak? Bukan, jadi saya lagunya nanti segera rilis ya. Bukan pundak kaki. Kepala pundak Nah, kaki. dari mana sainsnya? Kalau kita ngomong, kenapa akar kata yang diambil sama Allah itu pundak, bukan apa nih, meja misalkan, bukan hamparan, tapi pundak. Pundak tuh ada di mana sih? Di atas. Di atas siapa? Di atas manusia, di atas hewan. Ada pundak kan?
keseharian kita gimana? Beraktivitas. Beraktivitas itu gimana? Bergerak. Udah nyambung belum kemana nih kira-kira? Belum. Kenapa enggak Allah nggak bilang bumi itu adalah mejanya kita, tapi bumi itu adalah pundaknya? Oh iya, karena kalau meja ya kita tinggal disajikan, kita tinggal makan, kita tinggal minum. Tapi kalau pundak ya kita harus beraktivitas. Menarik. Ada lagi nggak? Ini sains nih, sains astronomi. Kira-kira apa? Karena pundak itu buat memikul, bukan? Apa? Coba baca dulu. Ayo coba. Ya, cek mudah, tinggal baca dulu. Iya. Coba ya. Betul. Dua. Ini terakhir nih gitu. Karena pundak itu posisinya di atas, jadi bebannya Untuk bersandar gitu. iya. Betul, simple. Apa itu? Tadi kan keluarnya adalah pundak, ada yang di makhluk hidup kan, bergerak. Nah, kenapa Allah bilangnya di pundak bumi? Karena bumi itu Bergerak. bergerak. Goks ya. Karena Bumi itu kan berrotasi, Rotasi. ya kan, berrotasi dan berevolusi ya. Bumi bergerak. Allah tuh udah bilang di Quran kalau bumi itu bergerak dengan kata di pundak bumi, bukan di meja bumi. Kalau meja nggak bergerak, Iya. tapi karena sebutnya pundak, itu secara tersirat Allah bilang, nih pundak itu tuh di sini. Ente kan bergerak tuh pada, nah bumi tuh juga bergerak loh. Jadi kamu tuh berpetualang di tempat yang bergerak. Itu. Makanya kita nggak tinggal di Mars, kita nggak tinggal di mana-mana yang mungkin bukan hanya nggak bisa berotasi, atau mungkin bisa berotasi tapi dengan cara yang berbeda. Karena kan di Mars itu kita mungkin nggak ada kehidupan yang mungkin oksigen atau apa, tapi memang udah disyaratkan kita itu ada di bumi. Iya, itu bergeraknya bumi itu bahkan sedetail itu Al-Quran menyiratkan dari segi bahasa. Makanya Al-Quran itu disebutnya pokoknya kamu akan temukan kekuasaan Allah jika kamu orang-orang yang berpikir. Maka disuruh mikir. Nah, dengan kayak gitu kan kita, oh iya juga ya, oh ternyata begini, ternyata ini katanya pakai kata ini, kenapa bukan kata ini, kan ternyata begini, dan lain sebagainya macamnya. Wah, luar biasa sih. Biasa. Al-Quran tuh benar-benar. Saya ceritain ini aja tuh apa masih merinding gitu, selain kedinginan ya. Wah, pembahasannya luar biasa banget ya Pak. Dari Al-Quran aja kita bisa tarik materinya ke sains, ke sejarah, budaya, tentang keberagaman, sosial, kita bisa interaksi, kesehatan, makanan, semuanya banyak banget. Mungkin kalau misalkan bahasa, betul. Kalau misalkan kita mau bahas ini mungkin kalau sampai habis nggak ada habisnya ya Pak ya. Bisa 1 bulan itu acara disapa diundang terus ini kayaknya. Iya. Disapa dari yang bisa Pak, bisa dong. Jadi bisa Pak. Capek dong, ya kan? Baik, gimana? Oke, kita cukupin kali ya. Jadi kita cukupin ya, karena mungkin waktunya juga udah nggak banyak lagi nih, karena memang kita juga harus beraktivitas lagi. Kita juga harus keliling-keliling lagi ya Pak ya. Iya, di sini kita ke Ya, oke, gimana Pak? Untuk acara dalam Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Disapa. Bisa dong.